Om Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan saya Citra Dewi, SE, SAG dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 8 Maret tahun 2022, tema yang kami bawakan adalah makna filosofi upacara Mahasiwaratri. Untuk menyampaikan tema tersebut, telah hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber kita. Beliau adalah Ketua PHDI Kota Medan. Beliau adalah Saudara Madariswan SPDH MPSI. Selamat sore Saudara Madariswan, Swastiastu. Swastiastu Ibu, selamat sore. Iya, terima kasih sudah dapat hadir di studio TVRI dan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua PHDI Kota Medan. Terima kasih. Iya. Pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajen di bawah pimpinan Rivalsen. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 061 41 46 353. Perlu kami sampaikan, acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Siwaratri berasal dari dua unsur kata, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa berarti Dewa Siwa. Ratri berarti malam. Malam identik dengan gelap. Gelap di dalam agama Hindu identik pula dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Siwaratri adalah malam perenungan suci atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan yang ditujukan kepada Dewa Siwa. Ada banyak rangkaian kegiatan pada malam Siwaratri dan ada beberapa brata yang dilakukan pada malam Siwaratri. Siwaratri dilaksanakan sejak pukul 18 WIB sampai dengan pukul 6 pagi. Lantas, apa yang dimaksud dengan Siwaratri secara keseluruhan? Apa tujuan makna daripada upacara Siwaratri? Dan brata-brata apa saja yang harus dilakukan pada malam Siwaratri? Pemirsa, masih banyak rentetan pertanyaan yang akan kami persiapkan kepada narasumber kita. Namun sebelumnya, kami akan mengajak seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terkhusus bagi umat yang beragama Hindu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa agar kiranya COVID-19 yang ada di negara kita, di Indonesia tercinta ini, dapat hilang segera dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit dapat segera untuk disembuhkan. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh pemirsa untuk dapat berdoa dan kami mohon kepada adik-adik Bajen pada kesempatan ini untuk dapat memimpin doa. Kepada adik Bajen, kami persilahkan. Kok piringnya nggak muncul? Biasanya muncul piring Ibu host gitu. Biasanya Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Gurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat.
शान्ति शान्ति शान्तिः। Yang tadi telah bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan doa. Saudara Madariswan, tadi kita sudah mendengarkan doa dan kita juga sudah melaksanakan doa bersama-sama dengan adik-adik Bajen. Kita sangat mengharapkan pada kesempatan ini kiranya COVID-19 dan kiranya saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sakit, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah, kiranya agar dapat segera sembuh. Astagfirullah, Bu. Iya. Saudara Madariswan, kita membicarakan pada sore hari ini ya tentang makna filosofi upacara Mahasiwaratri. Ya. Nah, sebelum kami menanyakan lebih jauh, pada kesempatan ini kami ingin mengetahui sebenarnya apa itu Siwaratri. Silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, Ibu Citra beserta adik-adik sekalian. Tadi di awal Ibu Citra sudah sangat membantu menjelaskan bahwasannya Siwaratri itu adalah konsonan dua kata yang berasal dari Siwa dan Ratri. Dalam bahasa Sangsekerta, Siwa artinya Dewa Siwa, Ratri itu artinya malam. Benar sekali, dalam Hindu itu dijelaskan dengan identik kegelapan, bahwasannya malam Siwaratri digunakan dan difungsikan untuk kita melakukan perenungan-perenungan dalam masa 1 tahun perbuatan-perbuatan kita yang mungkin kita salah menjalankannya. Mungkin begitu, Bu. Ini untuk dasar Siwaratri itu adalah malam Dewa Siwa. Nah, kami ini langsung ingin bertanya kepada Saudara Madariswan. Kebetulan ada adik-adik di studio TVRI yang mungkin ingin tahu sebenarnya kenapa sih kita melaksanakan Siwaratri kan gitu. Kita tidak terlepas juga biasanya di Hindu itu identik dengan sejarah atau kisah misalnya seperti itu yang mengakibatkan kita sekarang ini berbuat. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Madariswan apabila ada kisah atau cerita yang berkaitan dengan Siwaratri. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, Hindu ini sifatnya luas dan fleksibel. Kalau kita berbicara Purana, kalau kita berbicara Itiasa, ada banyak kolosial cerita, termasuk cerita dari perayaan Mahasiwaratri ini. Dapat saya jelaskan bahwasannya Siwaratri ini memiliki kisah dari seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Jadi kesehariannya Lubdaka ini pekerjaannya boleh kita katakan merupakan pekerjaan yang kurang baik. Jadi pekerjaannya itu memburu hewan-hewan buas, langsung dijual dan itu untuk dikonsumsi sendiri. Pada suatu hari, sang Lubdaka ini pergi ke sebuah hutan untuk mencari mangsanya. Namun beliau sangat kelelahan, sampai pada malam hari beliau belum menemukan 1 ekor hewan mangsaan pun. Ini saya rasa habis karena setiap hari diburu. Nah, begitu dia. Jadi saatnya beliau memutuskan untuk bisa tidur di dalam hutan tersebut agar beliau terhindar dari hewan-hewan buas yang akan memakannya, mungkin begitu. Jadi beliau berusaha untuk menenangkan diri. Akhirnya beliau naik ke sebuah pohon yang ternyata pohon ini adalah pohon bilwa, dan beliau berusaha di atas pohon itu untuk tenang agar tidak terdengar dengan hewan-hewan buas lainnya. Nah, sambil beliau untuk menenangkan diri di atas pohon itu, beliau juga berusaha untuk agar tidak tidur. Jadi kalau dia tidur, dia pasti jatuh, Ibu. Benar. Jadi dia berusaha untuk tidak tidur. Dan kalau jatuh dimakan hewan buas. Dimakan hewan buas. Jadi sambil dia tidur, dia memetikkan helai per helai dari daun bilwa tersebut yang dia jatuhkan ke bawah dasar pohon sampai keesokan harinya. Selesai dia melakukan itu sampai pagi dia tidak tidur, dia turun dan dia kembali ke rumah dengan tidak mendapatkan apapun. Akhirnya sang Lubdaka memutuskan untuk tidak melakukan pemburuan lagi. Sang Lubdaka berubah menjadi seorang petani, lambat laut sang Lubdaka terkena penyakit dan meninggal dunia. Akhirnya pada saat Lubdaka meninggal dunia, dalam Hindu itu Atmah roh ini selalu dijemput dengan Dewa Yama dan pasukan-pasukannya. Nah, saat Atmah roh ini dijemput akan diberangkatkan ke neraka, pada proses perjalanan Dewa Siwa menghampiri para pasukan Dewa Yama dan berkata,
bahwasannya Sang Lubdaka ini sudah melakukan sifat yang terpuji. Beliau melakukan satu malam siwaratri, satu malam perenungan untuk merenungkan perbuatan-perbuatannya lagi. Jadi ketika malam itu dia laksanakan, dia berubah pikiran untuk tidak melaksanakan malam itu kembali. Untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap hewan buas. Akhirnya Dewa Siwa mengatakan bahwasannya Sang Lubdaka harus saya bawa kembali ke Siwaloka. Jadi ini merupakan kolosial cerita bahwasannya perlu kami pertegas dalam malam siwaratri merupakan malam perenungan, bukan malam peleburan, Ibu. Jadi kalau dibilang malam siwaratri ada peleburan dosa, saya juga berharap setiap hari adalah malam siwaratri, kan begitu. Supaya terus dilebur. Supaya terus dilebur. Jadi malam siwaratri merupakan malam perenungan dosa. Kita hidup dalam kehidupan ini pasti punya dosa. Benar. Untuk merubah kehidupan ini, untuk merubah karma kita yang lebih baik lagi, kita harus merubahnya dengan perenungan. Mungkin ini awal kisah cerita, Bu. Jadi dalam pelaksanaannya ada rentetan-rentetan nantinya. Mungkin begitu ceritanya, Bu. Terima kasih, Saudara Madariswan. Ini luar biasa ceritanya. Kalau kita boleh jujur, Lubdaka memburu hewan di hutan. Kita juga hampir setiap hari melakukan pemburuan itu. Mungkin dengan menggunakan mulut. Ya, menggunakan tangan dan yang lain sebagainya. Maka pada malam siwaratri kita juga harus melakukan perenungan suci. Kami ke pertanyaan berikut, Saudara Madariswan. Ini adakah siwaratri itu memang benar-benar dikatakan bukan malam peleburan dosa? Iya. Memang benar? Benar. Bukan malam peleburan dosa, berarti hanya sebatas malam perenungan. Merenungan. Iya. Jadi apa yang kita renungkan pada malam itu? Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam perayaan Mahasiwaratri ada 4 tahap yang harus kita jalani. Yang pertama adalah tapa, yang kedua adalah brata, yang ketiga adalah yoga, dan yang keempat adalah samadhi. Nah, saya ulas satu-satu ini, Bu. Kalau berbicara tapa, berarti kita harus berjapa. Jadi di malam siwaratri itu, umat Hindu yang melaksanakan perayaan Mahasiwaratri ini harus berjapa. Berjapa nama smaranam, nama-nama suci Tuhan. Nama Dewa Siwa berulang-ulang kali sampai 1008 kali dia berjapa. Dilanjutkan dengan brata. Nah, brata ini ada 3 lagi. Ada upawasa, ada mona brata, dan ada jagra. Yang terpenting adalah jagra. Tidak tidur. Jagra itu artinya tidak tidur. Kenapa? Ketika kita akan memusatkan pikiran kita pada malam perenungan, maka kan tidak seyogianya kita tidur. Kalau dalam perenungan itu seorang itu tidur, maka nggak bisa berenung dong. Nah, jadi. Tapi ini mengantuknya luar biasa ya? Mengantuknya luar biasa. Kalau kelopak kanan dan kelopak kiri itu akan menyatu, dia sebut lagi nama suci Tuhan dengan berjapa, Ibu. Benar. Berulang kali dia berjapa, baru dia bisa melakukan tak beratanya. Jadi berata yang pertama itu dia harus berusaha untuk jagra. Nah, setelah jagra, dia harus lakukan mona brata, tidak berbicara. Nah, tapi kita mengucapkan nama suci Tuhan. Benar. Jadi bicara mona brata artinya tidak berbicara hal-hal yang tidak mengangkat derajat nama suci Tuhan. Berarti kita tidak boleh di rumah ibadah itu bergosip, tidak boleh kita di rumah ibadah itu menceritakan orang lain yang isinya adalah tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, dalam ruang lingkup ini mungkin bhajan, mungkin kirtanam, dan lain-lainnya. Jadi ketika melakukan perenungan itu, dia tidak boleh sambil berbicara. Dia kan merenung, dia harus ceritakan kisahnya, perbuatan-perbuatannya dalam diri dia. Yang ketiga adalah upawasa, Ibu. Tidak dibolehkan makan dan minum. Jadi ketika seseorang akan merenung, dia tidak boleh bicara, sudah otomatis dia tidak diwajibkan untuk makan dan minum. Nah, baru pengendalian beratanya ini bisa selaras. Jadi pusat dan pikiran kita itu ketika kita bersih, suci, ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak tidur, maka perenungan itu hasratnya kita akan dapatkan. Dan kita melupakan segala perbuatan-perbuatan buruk kita, dan kita akan kembali ke dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Yang ketiga adalah yoga. Jadi kalau ada tapa, brata, yoga. Yoga ini merupakan tahapan yoga Surya Namaskar
yang dipusatkan untuk kembali mensucikan pikiran. Jadi ada 12 gerakan itu yang dinamakan Surya Namaskar. Biasanya ini dilakukan pagi hari menjelang berakhirnya perayaan Mahasiwaratri. Jadi kalau pagi hari itu sudah mau selesai, mereka bersama-sama melihat Brahma Muhurta, matahari itu mulai terbit, dan di sanalah dilakukan yoga Surya Namaskar. Nah, yang terakhir adalah Samadhi, Bu. Samadhi inilah yang dikatakan perenungan. Jadi dia merenung perbuatan dia dan lain sebagainya demi malam yang suci ini. Jadi melakukan malam Siwaratri sebagai malam perenungan itu dilalui dengan 4 tahap. Tapa, Brata, Yoga, Samadhi. Yang dimana di dalam beratanya ada 3 hal, yaitu Mona, Upawasa, dan Jagra. Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih Saudara Madariswan, ini luar biasa sebenarnya. Dan masih banyak pertanyaan yang ingin kami pertanyakan. Pemirsa, jangan dulu kemana-mana karena kita akan menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Gajah Muga yang akan dibawakan oleh Kisan dan Ajay. Selamat menyaksikan. Gajamuka Gananatha, Gajamuka Gananatha, Gauri Nandana Gajavadana, Gauri Nandana Gajavadana, Gajamuka Gananatha, कर्ण विलंबित सूस्त्रा, श्यामर कर्ण विलंबित सूस्त्रा, वामन रूप महेश्वर पुत्रा, वामन रूप महेश्वर पुत्रा, विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। गजमुख गजमुख गणनाथा, गजमुख गजमुख गणनाथा, गौरी नंदन गजवदना, गौरी नंदन गजवदना, गजमुख गणनाथा, मूषिकवाहन मोदकहस्ता, मूषिकवाहन मोदकहस्ता, श्यामर कर्ण विलंबित सूस्त्रा, श्यामर कर्ण विलंबित सूस्त्रा, वामन रूप महेश्वर पुत्रा, वामन रूप महेश्वर पुत्रा, विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते, 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 विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। गजमुख गणनाथा।
dipersembahkan oleh Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 061 41 46 353. Kami ulangi sekali lagi, 061 41 46 353. Ini Saudara Madar Rizwan, kita sambil menunggu interaktif ya dari pemirsa yang ada di rumah. Dan tadi kita juga telah menyaksikan tani pade sebenarnya itu ya. Jadi kalau kita bilang itu vokal solo seperti itu kira-kira. Yang dibawakan tadi oleh Kisen dan Ajay, begitu luar biasa kita mendengarkan. Ini masih berkaitan dengan Siwaratri pertanyaan kami Saudara Madar Rizwan. Kita melaksanakan Siwaratri itu sebenarnya dimulai dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa? Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sering kami sampaikan bahwasannya kadang ada yang mengatakan 12 jam, ada yang mengatakan 24 jam dan ada yang mengatakan 36 jam. Tetapi begini, kami harus beritahu bahwasannya perayaan Mahasiwaratri itu dimulai saat matahari terbit. Di dalam Hindu, pergantian hari adalah saat Brahma Muhurta, bukan berarti jam 12 malam lewat 01 teng ganti hari ini, enggak Bu. Jadi pergantian hari menurut Hindu itu adalah dalam Brahma Muhurta. Jadi ketika tanggal 1 Maret kemarin merupakan malam Siwaratri, perayaan Mahasiwaratri, maka tanggal 1 Maret jam 6 pagi itu kita sudah mulai melakukan berata tadi. Nah, walaupun rumah-rumah ibadah itu baik kuil dan pura bukanya itu di jam 6 sore. Berarti dari pagi sampai ke jam 6 sore pelaksanaan berata ini kita laksanakan di rumah. Kita melakukan upawasa, kita melakukan jagra, dan kita melakukan beratanya tidak makan dan tidak minum. Berarti di siang hari juga kita tidak boleh tidur? Ya, sebenarnya begitu Bu. Jadi bukan berarti hanya kita melaksanakan di rumah ibadah. Nah, ada salah persepsi terkadang orang ketika sudah pulang ke rumah ibadah, ketika sudah pulang ke rumah, jadi jam 6 pagi di tanggal 2 mereka sudah pulang. Nah, di sini mereka tidak boleh tidur lagi katanya sampai besok. Ini enggak Bu, ini enggak. Ini merupakan mungkin kesilapan dalam pengucapan. Jadi Brahma Muhurta itu awal dan akhir. Ketika pagi di tanggal 1 Brahma Muhurta jam 6 pagi itu kita niatkan untuk kita melakukan perenungan ini, maka dari pagi sampai siang sampai malam, ketika kalau misalnya ini ada aktivitas kerja silakan kerja, di malam hari kita pergi ke rumah ibadah. Nah, di sana kita melaksanakan tapa, brata, yoga, samadhi sampai di pagi hari saat matahari itu terbit kembali di Brahma Muhurta, berarti udah tanggal 2 bulan jam 6 pagi nih. Nah, selesailah Mahasiwaratri ini. Jangan menyiksa diri. Melakukan perenungan suci tidak boleh menyiksa diri. Artinya apa? Ketika sudah pulang dia ke rumah, dibilang tidak boleh tidur sampai jam 6 sore lagi. Nah, berarti mungkin dia startnya itu di jam 6 sore. Nah, maknanya tidak dia rasakan karena awal dan akhir dalam Hindu itu adalah Brahma Muhurta. Nah, bagaimana ya melaksanakan pukul 6 ke pukul 6? Artinya pukul 6 sore sampai dengan besok ke pukul 6 jam sore. 6 sore. Saya tidak bisa katakan itu tidak bermanfaat karena kita bukan Tuhan. Namun hal yang harus dipahami bahwasannya perubahan hari dalam Hindu itu jelas adalah Brahma Muhurta, bukan jam 6 sore ataupun jam 12 malam. Ini yang harus dipahami. Jadi perubahan hari itu adalah jam 6 pagi sampai ke jam 6 pagi. Makanya di rumah-rumah ibadah itu pelaksanaan itu berakhir di jam 6 pagi, Bu.
tidak berakhir jam 6 sore. Begitu dia. Jadi tahapan ini harus kita selaraskan agar waktu ini bisa benar-benar kita terapkan. Kalau kita kilas balik ke dalam Brata, Ibu. Jadi Brata tadi saya sudah katakan ada Mona Brata, Jagra dan Upawasa. Ini hampir sama persepsinya dengan tri kerangka dasar umat Hindu. Jadi umat Hindu itu ada tri kerangka dasar, 3 kerangka dasar. Ada tatwa, ada etika dan upacara. Nah, berbicara tatwa berarti pengamalan dalam pelaksanaan malam Siwaratri ini harus berjalan secara baik. Nah, upacaranya apa? Upacaranya dalam berapa prosesi ada di sana upacara abhisegam atau abhiseka dalam bentuk arca. Jadi nanti jam 6 sore itu ada abhisegam, jam 9 malam abhisegam, jam 12 malam abhisegam, jam 3 pagi sampai di akhir jam 6 sore. Jadi abhisegam ini adalah upacara yang dilaksanakan di rumah ibadah. Etikanya adalah Brata ini harus kita laksanakan. Jadi ketika kita melaksanakan Mahasiwaratri ini dengan sempurna, tapa, brata, yoga, samadhi, urutan, rentetan dan lain sebagainya, berarti kita sebagai umat Hindu sudah melaksanakan 3 kerangka dasar dari Hindu, yaitu tatwa, etika dan upacara. Ini connect, Bu. Jadi Hindu ini luas, Hindu ini fleksibel, banyak konektivitasnya yang bisa dapat membangun semangat untuk melaksanakan upacara ini. Mungkin begitu, Ibu Citra. Nah, ini semakin tertarik saya ini, Saudara Madariswan. Tadi Saudara ada menyampaikan kepada kami tentang tri kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, upakara dengan etika, upacara. Nah, berbicara tentang upakara ini atau upacara, ada perbedaan kita mungkin yang di Medan dengan saudara-saudara kita yang ada di Denpasar atau di Bali. Ini bagaimana? Silakan. Kilas baliknya, upacara Mahasiwaratri kita ini juga berbeda dengan teman-teman kita di Denpasar sana. Kalau berbicara Hindu di Indonesia ini dominan kawan-kawan kita yang umat Hindu Bali. Nah, tetapi yang dikatakan umat Hindu yang di Kota Medan khususnya melaksanakan dan menerapkan ajaran menurut leluhur orang-orang India, karena mayoritas orang India. Nah, jadi kalau kita bilang tahun Saka dengan tahun Kali Yuga ini berbeda, Ibu. Nah, berbeda. Jadi kalau dibilang Mahasiwaratri teman-teman yang orang Indonesia, mereka tahun melaksanakan Mahasiwaratrinya kemarin 1 Januari. Jadi saya ditanya dengan beberapa teman-teman saya, berbeda ya? Iya, saya bilang berbeda. Karena perubahan tahun Sakanya berbeda. Tahun Saka 1944 masih melaksanakan Mahasiwaratri nanti di 2023. Tahun Saka 1943 kemarin 1 Januari mereka melaksanakan. Jadi tahun Sakanya berakhir di Nyepi kemarin tanggal 3, nah berubah menjadi 1944. Tidak masalah dalam perbedaan waktu. Tidak masalah dalam perbedaan waktu, karena dalam Hindu tujuan mencapai Tuhan itu sama, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Jelas, tujuan tertinggi agama Hindu itu moksa. Namun ada yang membedakannya, Bu. Kalau tadi Ibu bilang yang membedakannya kan, nah yang membedakan antara adat, tradisi dan budaya ini hanya 2 hal, yaitu upacara dan upakara. Kenapa saya katakan upacara dan upakara yang tujuannya sama, yang maksudnya sama dan yang maknanya sama. Makna filosofinya jelas, memuja Dewa Siwa, ya kan, memuja Ida Sang Yang Betara, ini sama. Namun upacaranya yang berbeda. Mungkin kalau di umat Tamil, upacaranya ini mereka melakukan abhisegam, arca Dewa Siwa. Nah, kalau upacaranya mungkin untuk yang umat Hindu Bali, mungkin mereka melaksanakannya hanya dengan tahapan tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, upakaranya juga berbeda. Kalau di kita mungkin upacaranya ada arcenai dan lain sebagainya. Di umat Bali mereka juga ada yang namanya canang sari, kuangen dan lain sebagainya. Yang makna filosofinya sama dan tidak berbeda, Bu. Makanya saya katakan kembali, Hindu ini luas. Hindu ini fleksibel, ya kan? Berbagai macam upacara, upakara, makna dan tujuannya satu. Mungkin begitu, Ibu. Iya. Terima kasih Saudara Madariswan. Kami sebenarnya masih ingin bertanya ini.
Namun pemirsa, jangan dulu kemana-mana, marilah kembali kita menyaksikan sebuah lagu yang akan dibawakan dengan... Maaf, ada telepon masuk. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Iya, selamat sore dengan Ibu Halo, Rubini. selamat sore. Iya. Dengan Halo, Ibu selamat Rubini. sore. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore dengan Ibu Rubini. Ya, silakan Bu. Dengan siapa? Ya, Ibu Rubini, silakan Ibu Rubini. Baik. Selamat sore, Pak. Ya. Saya ingin bertanya seputar makna filosofi Mahasiwaratri. Jadi kalau kita ke kuil atau ke pura itu kan waktu Siwaratri banyak orang atau bhakta yang mengelilingi kuil itu 108 kali. Apakah itu ada bagian dari filosofinya Mahasiwaratri atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Baik. Ya, Langsung. terima kasih kepada Ibu Rubini yang sudah bergabung dengan kita dalam mimbar agama Hindu. Ini pertanyaan yang luar biasa, Bapak Madariswan. Pertanyaannya, kita mengelilingi kuil sebanyak 108 kali. Ini maknanya ini apa? Silakan, Saudara Madariswan. Baik, terima kasih Ibu Rubini. Jadi kalau dikatakan makna mengelilingi rumah ibadah, kalau di dalam Hindu itu kita mengelilingin orang tua berarti kita sudah mengelilingi dunia, Bu. Jelas ini Mada, Pida, Guru, Dewam. Yang dilaksanakan oleh Dewa Ganesha. Iya, ini. dulu waktu Dewa Siwa dan Dewi Parwati membuat perlombaan, Dewa Ganesha dan Dewa Kartigeya akan mengelilingi orang tuanya. Mereka mengelilingi dunia, tetapi Dewa Ganesha mengelilingi orang tuanya. Nah, makna filosofi dari jumlah untuk mengelilingin rumah ibadah ini adalah sama dengan tapa tadi, Bu. Makanya saya bilang ini tahapan. Tapa, Brata, Yoga, Samadhi. Kalau kita berjapa itu dengan mengucapkan nama suci Tuhan sebanyak 108 kali, gerakan ini boleh kita laksanakan dengan mengelilingin rumah ibadah ini sebanyak 108 kali. Tetapi apa yang harus kita dapatkan adalah pusatkan pikiran. Kalau kita memang berupaya kita bisa memusatkan pikiran kita dengan berjapa, kenapa kita tidak hanya berjapa? Tetapi kalau kita bisa musatkan pikiran kita sambil mendapatkan makna yang lebih baik untuk mengelilingi rumah ibadah ini, ya silakan. Namun dalam pengelilingan 108 kali atau 1008 kali adalah mengucapkan nama suci Tuhan. Berarti di dalam hati sambil mengucapkan Ya, nama jadi suci kalau Tuhan, dibilang perayaan kita Siwaratri, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, sebanyak begitu. Kalau kita lihat Siwan kuil yang di Binjai, saya lihat kemarin, karena mungkin di dalam kuil adik-adik ini Bhajan dan Pratane yang mungkin tidak bisa memusatkan pikiran ini kepada satu titik, mereka melaksanakan tapa ini dengan mengelilingin rumah ibadah sebanyak 108 kali. Jadi mengelilingi rumah ibadah itu adalah tahapan dari perayaan Mahasiwaratri dalam tahapan tapa, yaitu berjapa, menyebutkan, mengulang nama suci Tuhan. Begitu, Ibu Rubini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rubini yang sudah bergabung dengan kita dalam mimbar agama Hindu, dan mudah-mudahan jawaban dari Saudara Madariswan dapat memuaskan untuk pertanyaan Ibu. Dan pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah lagu suci keagamaan dengan judul Lingga Ashtagam yang dibawakan oleh Kisen dan Ajay. Selamat menyaksikan. Murari Surachithalingam Nirmalabhasita Sobhitalingam Janmajaduka Vinasanalingam Tatpranamami Sada Shivalingam Devamuni Pravarachithalingam Kamadahana Karunakaralingam Pavanada
विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणाचितसेवितलिङ्गं पावयर्भक्तिभिरेवसलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं पारत्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः हर 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 नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः हर 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 नमः शिवाय शिवाय नमः
Om Shivaya Namaha Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shiva 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 Shivaya Nama Om Hara 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 Namah Shivaya Shanti Shanti Shanti. Ya, pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 061 41 46 353. Kami ulangi sekali lagi, 061 41 46 353. Ini Saudara Madariswan, tadi kita telah mendengarkan sebuah lagu Lingga Astagam yang luar biasa, menggugah jiwa, perasaan kita, dan teringat sewaktu kita melaksanakan Mahasiwaratri kemarin. Benar, Ibu. Nah, pada kesempatan ini Saudara Madariswan, kami ingin bertanya, sebenarnya ingin setiap saat kita untuk melaksanakan Siwaratri. Tapi yang sebenarnya berdasarkan koridor agama ini, melaksanakan Siwaratri ini berapa lama sekali? Silakan. Baik, Ibu. Sebenarnya kalau berbicara Mahasiwaratri, Maha ini adalah yang tertinggi. Iya. Jadi kalau di dalam merenungkan doa, merenungkan dosa kita, ada setiap bulan, Ibu. Jadi kalau kita lihat kalender Tamil itu, kalender Tamil itu setiap bulan itu ada Siwaratri. Setiap bulan. Setiap bulan itu ada Siwaratri yang sudah ditetapkan tanggalnya. Nah, di setiap bulan Siwaratri ini kita bisa melakukan perenungan suci untuk diri kita, keluarga kita, mungkin di rumah. Tetapi berbicara Mahasiwaratri, berarti adalah perayaan besar, perayaan tertinggi, upacara tertinggi yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi perayaan Siwaratri ini adanya setiap bulan, dan perayaan Mahasiwaratri ini adanya 1 tahun 1 kali. Nah, jadi ini yang dilakukan untuk kita melakukan perenungan, Ibu. Oke, terima kasih Saudara Madariswan. Nah, saya pernah membaca di dalam Sarasamucaya, dikatakan di sana bahwa lahir menjadi manusia ini sungguh utama untuk memperbaiki karma buruk. Baik. Nah, adakah keterkaitan antara sloka yang terdapat di dalam Sarasamucaya tersebut dengan Siwaratri? Silahkan. Baik, terima kasih, Ibu. Makanya saya selalu sampaikan dengan kawan-kawan bahwasannya kita terlahir sebagai manusia, makhluk sosial ini harus berbangga hidup. Harus berbangga, karena ada yang orang karmanya terlahir sebagai hewan, ada yang karmanya terlahir sebagai tumbuh-tumbuhan, yang kita tidak juga tahu bahwasannya karma nantinya kita ini reinkarnasi, kita ini punarbawa, terlahir sebagai apa. Namun di dalam kehidupan ini kita harus menjalankan kehidupan dengan sebaik mungkin. Kalau berbicara Pancasrada, kita harus yakin terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, kita harus yakin terhadap Atman, kita harus yakin terhadap punarbawa, dan kita harus yakin terhadap karma dan moksa. Nah, berbicara perbuatan, berbicara merenung suci, berarti adalah merenungkan perbuatan, berarti karma. Kita menjalankan kehidupan, kita menjalankan proses kehidupan ini adalah karma, Bu. Kalau di dalam karma itu ada 3 hal, ada sancita karma pala, pradapta karma pala, kriyamana karma pala, yang artinya karma sebelum, karma sekarang, dan karma yang akan datang. Jadi hari ini mungkin kita melakukan sesuatu hal, kita tidak tahu baik dan buruknya itu akan kita dapat sekarang atau nantinya. Intinya dalam menjalankan hidup ini, kita harus menjalankan kebaikan. Kenapa dilakukan ada malam perenungan? Malam perenungan ini adalah malam introspeksi diri, agar kita paham bahwasannya kita itu adalah bukan siapa-siapa. Harta, tahta, jabatan ini adalah bukan siapa-siapa, Bu. Ini adalah titipan Ida Sang Hyang Widiwasa yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu introspeksi, merenungkan hal-hal suci ini adalah hal baik. Dewa Siwa adalah dewa pelebur, ya kan? Untuk itu kita harus merenungkan agar bisa
perenungan dosa-dosa ini kita tinggalkan. Untuk itulah makanya Mahasiwaratri ini harus kita laksanakan. Sebaik mungkin harus kita laksanakan. Jadi kalau dalam mungkin setiap bulannya ini kita terlewatkan, maka dalam perayaan Mahasiwaratrinya kita seyogianya melakukannya. Agar apa? Tidak ada yang tidak baik memang, tetapi dan tidak juga semua orang baik. Benar. Nah, untuk itulah kita harus melakukan perenungan agar kita yang belum baik ini bisa melakukan perjalanan dharma ke depannya menjadi perjalanan yang baik dan suci, Ibu. Nah, terima kasih Saudara Madariswan. Ini kembali sedikit saya kepada berata tadi. Kita ada pembagian berata tadi ya. Ya. Nah, yang salah satunya itu adalah tidak makan. Ya. Nah, yang ingin kami pertanyakan pada kesempatan ini Saudara Madariswan, katakanlah seseorang itu makan, tapi makanan yang dimakannya itu pada saat malam Siwaratri, makanan-makanan yang tidak mengandung amis atau yang vegetarian. Vegetarian. Bagaimana dalam Hindu? Silahkan. Baik, kalau berbicaranya adalah berata dalam Hindu itu jelas bahwasannya orang yang akan melaksanakan Mahasiwaratri, dia harus melakukan upawasa. Ini jelas nih, melakukan upawasa. Artinya upawasa bukan bervegetarian. Namun Bu, tidak menutup kemungkinan di dalam kita beragama dan berkeyakinan, kita tidak harus menyiksa diri. Nah, itu seperti saya katakan tadi, di dalam kita beragama dan berkeyakinan, kita tidak harus menyiksa diri. Kita harus bisa kontrol pengendalian diri kita dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam cara. Jadi mungkin kalau ada yang umat kita yang di sana yang tidak bisa melaksanakan upawasa ini secara sempurna, bisa saja dia melaksanakannya dengan bervegetarian. Nah, kalau dia bervegetariannya makannya buah, minumnya susu, mungkin ini juga tidak menimbulkan sifat-sifat tamas dari makanan itu. Sifatnya berarti satwam, ya kan? Karena kalau dia makanan yang dia konsumsi adalah makanan sehari-hari, mungkin makanan itu merupakan sifat yang rajas dan tamas, yang mengakibatkan tidak bisa dia mengendalikan diri untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Jadi kembali kami katakan, untuk melakukan berata itu yang pertama tidak menyiksa diri, yang kedua bisa berkolaborasi antara upawasa dan bervegetarian, tergantung kita bisanya menjalankan yang mana. Nanti ujuk-ujuk kita mau upawasa ternyata buka di tengah jalan, sama aja. Benar. Bagus, silakan memilih epos yang mana yang akan dilaksanakan, yang mana yang akan dilakukan, tapi dilaksanakan dan dilakukan secara baik sampai berakhir. Mungkin begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Tadi kalau Saudara Madarisun mengatakan bahwa Hindu itu fleksibel. Yes. Artinya kalau mungkin kita tidak mampu secara keseluruhan, mungkin sebagian dari hal itu bisa kita laksanakan. Ini Saudara Madarisun mengingat waktu kita tinggal sedikit ya. Kami mungkin memberikan kesempatan kurang lebih 3 menit untuk memberikan kesimpulan dan sekaligus mungkin pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik. Silakan. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun berada, saya atas nama PHDI Kota Medan sebelumnya juga mengucapkan selamat melaksanakan Hari Suci Siwaratri, tepatnya kemarin 1 Maret 2022, serta selamat melaksanakan Hari Suci Nyepi 3 Maret 2022 kemarin. Kami Parisada Kota Medan mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari melaksanakan perayaan-perayaan suci ini dengan berupaya menjalankannya dengan baik, dan kami juga mengajak untuk bisa melaksanakan berata-berata penyepian, berata-berata Siwaratri ini dengan sebaik-baiknya, karena di dalam hidup ini hal yang kita cari adalah hal kebaikan tanpa mengurangi hal-hal yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau dapat kekurangan dalam penyampaian perkataan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Ibu Citra, kami terima kasih atas waktunya, dan saya akhirin perihal hari ini dengan ucapan Parmasanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu. Baiklah pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua.
Dari Studio TVRI dan atas nama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan beserta seluruh kerabat kerja TVRI, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.